semua seperti biasa. Kita punya acara seminar kesehatan ini akan di-upload ya, live streaming di Facebook dan kemudian nanti di YouTube. Tujuannya supaya semua acara kita ada dokumentasinya yang bisa dilihat kembali oleh teman-teman dari Auti dan Bapak Ibu yang lain yang ingin melihat kembali tema-tema yang lalu ya. Karena sayang sekali ya, tema-tema yang sudah berlangsung itu bagus-bagus dan semuanya berkaitan satu sama lain ya. Kita tidak bisa membahas satu topik tersendiri tanpa bisa memahami topik yang sebelumnya ya. Ada topik-topik yang menarik sebelumnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di Facebook kita ataupun di channel YouTube kita, ya ada topik mengenai consciousness atau metagenetic consciousness, kesadaran metagenetik. Ini bagus sekali karena sebenarnya ini membuka kita cakrawala yang baru terhadap kesehatan ya, dilihat dari kacamata metagenetik ya. Kemudian yang lalu juga kita pernah bahas ada topik-topik seperti perilaku sel. Ya, kalau kita tahu perilaku sel, kita akan sangat dibantu untuk memahami kesehatan ya. Juga ada metabolisme gula, ya, ada metabolisme lemak, ada fungsi lever, ada fungsi otak, ada jantung dan sebagainya ya. Topik-topik yang menarik untuk kita ya. Oke ya. Jadi kalau teman-teman ingin melihatnya bisa melihat kembali di video-video yang ada ya. Ya. Dr. Syafiq, apakah dengar suara saya, Dr. Syafiq? Ya, kita tunggu sebentar. Dr. Syafiq sedang mempersiapkan Zoom-nya untuk segera bergabung dengan kita ya. Oke. Menurut teman-teman dari Auti, bagaimana dengan topik-topik yang lalu yang sudah kita dengar? Apakah cukup jelas dimengerti? Apakah disampaikan dengan cukup jelas untuk dipahami oleh teman-teman? Boleh kalau ada masukan, supaya nanti kita bisa ulangi beberapa topik yang sudah ada. Ya, kalau perlu mungkin topiknya lebih diperkecil lagi ya. Oke. Ya. Oke. Pak Syafiq bisa dengar suara saya? Sangat jelas Pak Syafiq? Jelas banget. Iya, sejelas wajah Pak Syafiq di siang hari ini. Iya. Ya. Panasan kena sengenge. Iya, sehat loh Pak. Alhamdulillah. Iya, oke mantap ya. Baik teman-teman, ini sudah siap semua kita. Kita akan segera mulai pembahasan kita hari ini. Topik yang dibahas hari ini menarik. Sebenarnya masih ada kaitannya dengan topik yang lalu hari Selasa ya. Kalau teman-teman ingat hari Selasa kita membahas topik mengenai fungsi otak dan juga sel saraf ya, sel saraf dan otak ya. Kita belajar banyak otak kita yang luar biasa ya, superkomputer ya. Kita belajar hal itu. Nah, hari ini kita belajar mengenai peredaran darah di otak. Ya, peredaran darah di otak. Ini juga sebuah topik yang menarik ya, karena banyak sekali masalah-masalah kesehatan bisa terjadi karena peredaran darah di otak ya. Apa saja peredaran darahnya, apa yang menarik, apa yang perlu kita ketahui, apa yang penting bagi kita, dan kalau ada masalah bagaimana solusinya. Narasumber kita, Dr. Syafiq sudah siap untuk memaparkan pokok topik ini. Dan nanti ada waktunya acara sesi tanya jawab. Minta tolong kepada teman-teman bisa mematikan mikrofonnya, mute mikrofonnya,
supaya kita bisa fokus untuk mendengarkan suara Dr. Syafiq. Nanti Anda boleh membuka mikrofonnya kembali pada waktu sesi tanya jawab. Baik, sekarang kita berikan waktu dan atensi kita untuk Dr. Syafiq yang akan membahas topik hari ini, peredaran darah di otak. Silakan, Dr. Syafiq. Ya. Selamat siang para peserta seminar. Semoga Anda tetap dalam naungan dan bimbingan Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan berbicara masalah peredaran otak. Kita ketahui bahwa 2% dari berat tubuh adalah otak. 17% dari curah jantung perginya ke otak. 20% dari oksigen yang kita konsumsi dari tubuh digunakan oleh otak. 10 detik saja tidak mendapatkan oksigen akan menyebabkan kematian. Semua penyakit-penyakit neurologis itu disebabkan oleh karena gangguan pembuluh darah. Sehingga topik ini sangat perlu diketahui. Nah, karena otak itu merupakan barang yang lunak dan mudah sekali rusak, maka dia memerlukan perlakuan khusus dalam tubuh. Kalau semua organ itu selalu dimulai dari aorta, mencapai arteri yang menuju organ, kemudian di dalam organ dia bercabang-cabang namanya arterie, kemudian bercabang lebih kecil lagi namanya arteriole, kemudian sampai kepada plexus capillaris, kapiler, kemudian venule, vene, vena organ, baru vena cava. Dari sini masuklah ke jantung kanan, dari sini dari jantung kiri. Ini peredaran darah pada umumnya, tapi khusus untuk otak, gambarannya di sini. Dia mempunyai kekhususan, yaitu dari darah arteri tidak langsung menuju ke darah vena karena melalui suatu ruangan-ruangan. Ini ruangan namanya sistem ventrikular, di mana dalam ruangan tadi dibuat cairan otak. Mengapa perlu ada cairan otak? Supaya kalau kita ini bergerak, otak kita tidak terbentur-bentur dengan tulang kepala. Kemudian dari cairan otak tadi akan masuk ke dalam ruang antar otak, namanya subarachnoid system. Nah, dari sini kemudian yang sudah kotor baru dicurahkan ke sinus venosus duremater. Jadi suatu ruang-ruang yang isinya darah vena untuk mendapatkan darah kotor yang telah digunakan di otak. Kemudian oleh vena emissaria, adalah vena yang menembus tulang batok kepala, atau vena diploica menuju ke vena di luar tubuh, ke sistem vena-vena di leher. Kalau ini adalah arteri pada kepala dan leher. Jadi dengan demikian kepala dan leher ini mempunyai kaitannya dengan gangguan peredaran darah ini. Dan Anda ketahui bahwa darah dari arteri tidak langsung, tetapi justru dia membuat anyaman supaya keluar cairan otak. Jadi cairan otak dibentuk oleh anyam-anyaman dari arteria choroidea yang namanya plexus choroideus. Nah, cairan ini membasahi di dalam otak maupun di luar otak, sehingga dia perlu ada lubang di sini yang namanya foramen Magendie dan Luska, sehingga cairan tadi bisa membasahi tidak saja bagian dalam otak, tetapi juga bagian luar otak. Sehingga otak tidak pernah kering dan dia bergerak-gerak tanpa menimbulkan benturan kepada kepala yang keras tadi. Kemudian cairan yang sudah kotor dicurahkan ke sinus venosus, yaitu bungkus daripada otak, mempunyai lubang-lubang namanya sinus venosus, untuk kemudian dicurahkan ke vena-vena yang ada di permukaan kepala dan leher. Inilah karakteristik peredaran darah otak. Oke, sekarang apa sih problem aliran pada pembuluh darah? Pembuluh darah dimanapun selalu problemnya sama, yaitu adanya penyempitan atau obstruksi, ya, adanya perdarahan. Obstruksi itu bisa di luar pembuluh darah karena adanya massa, adanya jendalan, atau di dalam dinding karena adanya plak-plak preselor, atau di dalam lubangnya tadi karena adanya emboli yang beredar di situ, sehingga mengakibatkan, karena tadi mengakibatkan forward failure, yaitu terjadinya kurang darah pada daerah yang menuju tadi karena
terputus, dan backward barrier, terjadilah penggembungan pembuluh di dalam yang namanya kongesti. Nah, akibat daripada obstruksi ini menimbulkan adanya aneurisma, pelebaran arteri, atau adanya varises, pelebaran vena. Nah, kalau pelebaran ini tipis, kemudian rusak, maka timbullah perdarahan. Dan perdarahan ini bisa menimbulkan obstruksi ekstramural, yaitu karena mas tadi. Sehingga terjadilah iskemia. Kalau terjadi iskemia, maka terjadilah kurang oksigen di darah. Kalau terjadi kurang darah di oksigen, maka terjadilah sama sekali kurang oksigen, maka sel-selnya akan mati, menimbulkan daerah yang namanya infark. Dan infark ini kalau kena infeksi bisa menimbulkan gangren. Jadi inilah problem dari aliran darah. Di mana saja, di organ apa saja, sama problemnya. Oke, mari kita lihat. Ini sel saraf. Sel saraf itu ada neuron interneuron. Ada neuron aferen yang datang dari luar, namanya neuron aferen. Kemudian ke neuron interneuron yang penghubung, kemudian pergi ke neuron eferen, menuju ke ini neuron eferen tadi, ke otot, supaya ototnya berkontraksi. Nah, neuron interneuron ini bisa membentuk serabut-serabut namanya fibre, bisa membentuk traktus, bisa membentuk fasciculus, bisa membentuk funiculus, akhirnya membuat sirkuit-sirkuit di otak sebagai massa putih dan massa kelabu dari otak. Sehingga terjadilah bangunan seperti ini. Ya, kemudian neuron aferen dan eferen ini kedua-duanya bergabung membentuk fibre, membentuk ramus, membentuk nervus cranialis dari otak, nervus spinalis dari medulla spinalis, dan membentuk plexus nervosus, sistem saraf tepi. Jadi inilah kandungan daripada otak ataupun sistem saraf kita. Inilah pembuluh darah yang menuju ke otak. Di sini ada sirkulus, lingkaran arteri yang namanya sirkulus Willisi, sehingga dia bisa mencabangkan arteria cerebri anterior, posterior, dan media. Ini berasal daripada arteria karotis yang di leher dan dari arteria vertebralis. Ya, ini yang namanya sirkulus Willisi. Ini sirkulus Willisi. Jadi otak itu diberi pembuluh darah 4, yaitu 2 arteria karotis kanan kiri yang kena dan 2 arteria vertebralis dari kanan. Dan arteria ini berjalan pada lubang dari vertebra cervical. Jadi kalau lehernya vertebranya patah, ini bisa terkena gangguan pada arteria ini sehingga menimbulkan gangguan pada sirkulasi darah otak. Pembuluh darah tadi saling berhubungan dan membentuk suatu lingkaran yang namanya Circulus of Willis, ya, di bawah hipotalamus. 6 pembuluh darah besar yang berasal dari Circulus Willis ini adalah yang mensuplai arteria ataupun cortex cerebri. Jadi ada 6 pembuluh darah besar merupakan cabang dari Circulus Willisi yang dihasilkan oleh 4 pembuluh darah besar. Ya, ini Anda lihat, ini arteria vertebralis menjadi arteria basilaris, kemudian ini sirkulusnya ini. Jadi ada 2 arteri, arteria carotis media, ada anterior dan ada yang posterior. Nah, ini venanya. Venanya membentuk sinus-sinus, ini namanya rongga-rongga. Ini namanya sinus sagittalis superior. Ini namanya sinus sagittalis inferior. Ini namanya sinus transversus, sinus occipitalis, sinus sigmoideus, akhirnya menuju ke vena di leher. Ya, jadi sinus-sinus ini adalah merupakan ruangan yang dibentuk oleh selaput otak yang namanya dura mater. Dura mater ini 2 lapis sehingga membentuk rongga-rongga, tapi diisi oleh darah vena. Fakta bahwa berat total dari otak adalah 63 kg. Ya, sedangkan aliran darahnya adalah 750 ml per menit
54 ml per 100 gram, 13,9% adalah merupakan total cardiac output. Suplai oksigennya adalah 46 ml per menit, 3,3 ml per menit, kemudian 18,4% daripada konsumsi O2 dari tubuh. Jadi kalau kekurangan oksigen, maka otak cepat dalam waktu singkat-singkatnya dia akan mati. Ya, ini gambaran dari otak, ini pembuluh, ini sirkulasi tadi, ya. Ini ada persimpangan saraf yang menuju ke penghidup, namanya nervus olfactorius. Ini batang otak. Ini tadi arteria vertebralis, ini basilaris, ini sirkulus bersih. Kalau dari samping Anda lihat sendiri bahwa arteria tadi namanya arteria cerebri anterior bercabang ini, cabang-cabangnya tadi begini, terus bukan semuanya. Ya. Kemudian ada lagi yang di otak kecil. Kalau dari permukaan luar Anda lihat sendiri cabangnya seperti ini. Nah, namun harus kita ketahui bahwa pembuluh darah arteri yang berada di permukaan otak sama yang menembus ke substansi otak berbeda. Yang menembus ke substansi otak adalah ujungnya buntu, namanya end artery. Mengapa ada end artery? Karena end artery tadi akan membuat anyam-anyaman pembuluh darah arteri supaya bisa membuat filtrasi sehingga terbentuklah cairan otak. Ya. Jadi ini adalah gambaran dari sirkulasi tadi. Ya. Jadi ada 4 komponen, namanya arteria communicans anterior, arteria cerebri anterior, communicans posterior, dan arteria cerebri posterior. Nah, sirkulasi tadi adalah seperti poligon, ya, yang menghubungkan antara sirkulasi bagian belakang dan sirkulasi otak bagian depan. Nah, ini gambaran. Jadi yang biru ini diberi darah oleh arteria cerebri anterior. Kalau yang ini diberi darah oleh arteria cerebri media. Kalau yang ini diberi darah oleh arteria cerebri media, cabang-cabang yang dalam. Yang ini oleh arteria choroidea anterior, dan yang ini oleh arteria cerebri posterior. Jadi masing-masing warna ini, jadi kalau terjadi gangguan di sini, berarti obstruksinya di arteria cerebri anterior. Kalau terjadi di sini, maka terjadi di arteria cerebri media. Demikian seterusnya. Jadi arteri ini sangat menentukan letaknya dan daerah mana yang nantinya akan rusak. Aliran darah ke otak itu memberi oksigen, glukosa, dan zat-zat gizi yang diperlukan. Dia akan membuang karbon dioksida, asam-asam laktat, dan metabolit yang tidak ada gunanya. Dan pembuluh darah otak tadi mempunyai anatomi dan fisiologi yang unik, seperti yang saya sebut tadi. Otak ini sangat mudah terganggu karena gangguan aliran darah. Jadi peran aliran darah sangat-sangat penting. Maka leher Anda tolong jangan terlalu kaku. Kalau kaku akan menimbulkan gangguan. Dan gerakan leher Anda jangan terlalu ke depan. Karena Anda melihat handphone, maka kepalanya ke depan, itu membebani tulang vertebra leher. Nah, tulang vertebra leher ini kalau itu terganggu, akan bisa menjepit salah satu arteri yang memasuk darah ke dalam otak. Namanya arteria vertebralis. Ya, ini daerah yang diberi darah oleh arteria cerebri media dan posterior bersama-sama. Ini Anda lihat sendiri, sama tadi, ya. Ini daerah yang memberi pembuluh darah pada badan tubuh Anda, pada lengan Anda, pada tangan Anda, dan pada wajah Anda. Jadi kalau terjadi gangguan di sini, maka terjadilah gangguan pada tangan Anda. Sehingga stroke itu kadang-kala bisa pada badan, bisa pada kaki, bisa pada lengan, bisa pada wajah, dan sebagainya, tergantung dari daerah mana yang mengalami gangguan aliran darah tersebut. Melihat
ini end artery ya, ujungnya buntu. Jadi kalau perdarahan terjadi di ujung-ujung di sini, itu stroke-nya berat. Karena dia tidak punya cabang-cabang bantuan lagi. Mati. Jadi di rumah kalau jalannya buntu satu, jalan masuknya satu, ya akhirnya ya akan menggangguan. Jadi perdarahan yang ada di dalam otak membuat stroke yang lebih berat. Ini gambarannya di permukaan dari pembuluh darah tadi. Ya, ada yang pergi ke area bicara, ada yang area pendengaran, ada yang ke area belajar dan sebagainya. Sehingga kalau terjadi gangguan di sini, maka terjadilah gangguan pendengaran. Kalau terjadi di sini, gangguan bicara. Sehingga tanda-tanda stroke tergantung arteri mana yang pecah atau tersumbat, yaitu obstruksi atau perdarahan. Nah, arteri sirkulasi yang anterior dan posterior pada ini adalah posteriornya oleh arteria vertebralis, sedangkan anteriornya oleh arteria carotis interna. Jadi dua sumber ini akan memberi cabang sendiri. Yang satu ke depan dari otak, yang satu ke belakang otak. Ingat, leher adalah ke belakang. Ya, ini cabang-cabang dari yang anterior tadi. Ya. Ini sama gambarnya. Ya, sama. Apabila terjadi gangguan aliran darah, terutama pada orang-orang tua, karena adanya aterosklerosis, maka variasi bisa timbul 33% akan terjadi gangguan pada arteria cerebri posterior yang dicabangkan oleh arteria carotis interna. Sedangkan yang lainnya adalah arteria cerebri anterior yang dicabangkan oleh arteria communicans anterior dari circulus Willisi tadi. Ini gambarannya ya. Ini arcus aorta, ini arteria carotis communis, cabang menjadi eksterna dan interna. Yang ini adalah arteria vertebralis, cabang dari subclavia. Sub di bawah, clavia di bawah clavicula. Ini artinya membentuk circulus Willisi. Oleh karena itu kalau orang lagi sujud, ini aliran darah ini menjadi cukup. Sujud yang lama, aliran darah ini menjadi banyak. Sehingga bisa memberi darah ke otak dengan baik. Ya, ini sama dari samping. Ini arteria vertebralisnya, ya. Ini yang menuju ke dalam otak. Jadi ada end artery, ada arteria yang superficial. Yang end artery itu ujungnya buntu. Ini, ya Anda lihat sendiri, ya sama. Ini dasar dari otak. Di atasnya ada hipotalamus dan juga ini ada tempat dari tractus olfactorius. Di daerah kira-kira di daerah alur horizontal longitudinal itu dipercabangkan diberi darah oleh arteria cerebri anterior. Nah, bersama-sama dengan arteria communicans anterior dia juga memberi cabang juga. Cabang-cabangnya adalah arteria cerebri medialis, arteria recurrent arteri atau arteria Hubner yang bisa memberikan perdarahan pada putamen, pada crus anterior dan genu dari kapsula interna. Daerah-daerah yang disuplai oleh aliran darah tadi adalah bagian part dari permukaan orbita dari lobus frontalis untuk memberi darah pada bulbus olfactorius dan tractus tadi. Kemudian bagian medial oleh lobus parietal dan frontal, dan juga untuk corpus callosum, dan sebagian untuk daerah permukaan lateral. Nah, ke dalam otak masuklah oksigen, karbohidrat, asam amino, lemak, hormon, vitamin. Kekhususan daripada glukosa di otak, dia bisa masuk tanpa insulin. Yang keluar adalah CO2, amonia, laktat, dan hormon.
Nah, beratnya 2%, kardiak outputnya 15%, konsumsi oksigennya 20%, dan konsumsi glukosanya 25%. Itulah otak. Mendapat daerah yang di saraf ini adalah permukaan orbital tadi sudah oke sama. Ya, sama. Akibat daripada oklusi atau obstruksi daripada tadi bisa menimbulkan gangguan paralise, gangguan sensorik pada daerah kontralateral. Kontralateral artinya kalau yang di kanan jadi yang di kiri yang kena. Kemudian terjadi gangguan kencing, namanya inkontinensia urin, ya, karena sensasi pada perineum itu tidak cukup, sehingga terjadilah kontrol kortikalnya menjadi menurun, sehingga terjadilah inkontinensia urin, jadi kencingnya tidak terkontrol. Jika obstruksinya di proksimal daripada arteria komunikan anterior, maka terjadilah blokade pada striatum. Sehingga terjadilah upper motor neuron weakness, jadi kelemahan pada otot-otot yang dikelola oleh saraf yang bagian atas, yaitu untuk wajah, untuk lidah, dan untuk tangan atas. Dan ini berarti gangguannya di dekat genu. Atau terjadi yang namanya anosmia, dia tidak bisa membau, tetapi ipsilateral. Nah, arteria cerebri posterior itu bercabang-cabang ke sentral, terutama ke mesencephalon, ke glandula pineal, ke corpus ganglionlateral, dan ke nucleus lentiformis, dan ke thalamus. Nah, cabang-cabang temporal yang di inferior lateral ini setelah di medial akan memberi darah pada lobus temporalis, terutama kepada gilus parahipokampus. Pada daerah calcaneus dan parietoccipital, cabang-cabangnya akan memberikan bagian kecil dari bagian lateral dari otak. Sedangkan cabang calcaneus akan mensuplai semua korteks visual primer dan beberapa korteks asosiasi visual. Jadi gangguannya terjadilah gangguan penglihatan, hemianopia. Pada arteria choroidea posterior, di sini akan bentuk anyaman yang plexus choroideus, yaitu pada cornu inferius dari ventriculus lateralis. Ya, dan ini merupakan juga bangunan yang membentuk plexus choroideus pada ventriculus tertius, thalamus, fornix pada tectum pada mesencephalon. Sehingga dengan demikian ini beranastomose dengan arteria choroidea anterior. Apabila terjadi gangguan di sini, maka bisa terjadi hidrosepalus. Ya, jadi kalau terjadi oklusi di sini akan mengalami gangguan visual yang namanya hemianopia homonimus. Akan terjadi gangguan ingatan. Jadi semua lesi atau gangguan tadi tergantung arteri mana, daerah mana yang disuplai oleh arteri tersebut. Jadi tidak bisa diprediksi gejalanya harus demikian. Jadi stroke itu bermacam-macam tergantung arteri mana yang mengalami penyumbatan atau yang mengalami perdarahan. Ini arteria cerebri media, ya. Ini juga bercabang-cabang ke pusat, kepada nucleus caudatus, putamen, globus pallidum, capsula interna, claustrum, capsula externa, dan hipotalamus. Nah, daerah-daerah fungsional dari ini adalah terutama untuk memberi perdarahan pada motor dan premotor area dari medan mata frontal dan pada daerah somatosensorik primer, serta pada traktus geniculocalcaneus. Kecuali untuk motor dan sensori pada korteks untuk anggota tubuh bawah atau perineum. Kebanyakan pada orang-orang, kebanyakan suplai dari arteria cerebri media kiri semuanya adalah untuk daerah-daerah korteks dari otak, yaitu terutama daerah Wernicke dan daerah Broca, yaitu daerah pusat bahasa. Jadi kalau terjadi gangguan di sini, orang tadi bahasanya terganggu.
Demikian juga terjadi gangguan korteks cerebri apabila yang dikenai hemisferiumnya. Mata bisa juling gerakannya, terutama pada saat istirahat atau pada saat dia melihat ke dalam. Juga terjadi gangguan pendengaran tidak terkena, ya. Kemudian terjadi obstruksi pada cabang-cabang sentral dari otak, sehingga terjadilah hemiplegia kontralateral diikuti atau tanpa gangguan apasia. Ya, sama ini gambarnya. Nah, inilah yang namanya ventriculus, sistem ventrikul. Jadi ada bangunan di sini, ini adalah lubang di dalam otak yang dibentuk oleh plexus choroideus tadi, membentuk cairan, namanya cairan otak. Dan ini menuju ke bawah, menuju ke ventriculus, ini namanya ventriculus lateralis, tertius, quartus. Ini gambarannya, ini cairannya, ya, ke quartus, kemudian ke canalis centralis sampai ke ventriculus terminalis di ujung tulang ini. Kemudian cairan tadi berada di namanya subarachnoidea, namanya cisterna ini, ya, sehingga semua permukaan otak dan medulla spinalis terbasahi oleh cairan otak. Sehingga kadang-kala kita dilakukan fungsi lumbal untuk mengambil cairan otak. Apakah cairannya normal atau abnormal? Ini gambaran dari ventriculus tadi. Kalau dilihat ini adalah dura maternya yang namanya arch cerebri. Jadi aritnya, jadi sekat dari otak kanan dan otak kiri namanya arch cerebri. Sekarang mari kita lihat gangguan sistem ventrikal yang menimbulkan adanya hidrosepalus. Hidrosepalus kebanyakan bawaan. 2-3 dari 1000 kehidupan menderita hidrosepalus. Di sini karena terjadinya pada laki-laki dan perempuan tapi dalam kondisi yang tidak sama. 15-25% dari neonates bayi baru lahir akan mengalami mielomeningokel yang terbuka, sehingga terjadi karena adanya gangguan kecacatan yang namanya spina bifida. Pasien-pasien dengan gangguan mielomeningokel dia akan perlu di shunt dengan mencapai 80-90%. 56.600 anak-anak dan adolescensia yang muda, yaitu kurang dari usia 18 tahun, akan menimbulkan adanya shunt, hubungan antara ventrikel kanan dan kiri. Apabila cairan otak ini dihasilkan oleh plexus choroideus tadi pada ventricle tertius dan vertical quartus di otak. Plexus choroideus adalah anyam-anyaman dari arteria choroidea. Arteria choroidea adalah salah satu end artery yang bisa beranyam-anyaman. Dia membentuk plexus karena dia akan membuat filtrat, yaitu cairan. Ya, jadi mengandung jonjot-jonjot yang diisi oleh epitel, sehingga dengan demikian dia bisa menghasilkan cairan. Nah, cairan ini akan mengisi ruang subarachnoid, adalah ruangan antara arachnoidea dan dura mater, dan bisa melindungi serta membuat bantalan untuk otak. Volumenya 50 ml daripada bayi, 150 ml pada orang dewasa. 25% dari liquid tadi berada pada sistem ventrikuler. Sebagian yang lain pada stadium spatium subarachnoidea. Pembentukan cairan ini selalu berlangsung dan meningkat apabila tekanan intrakranial meninggi sehingga menimbulkan gangguan pada bola mata. Apabila terjadi hidrosepalus, maka bagian dari proses ini adalah tersumbat. Sehingga dengan demikian bagian tadi akan membesar sehingga menimbulkan cairan yang ada dalam otak namanya hidrosepalus. Hidrosepalus pada bayi kebanyakan diikuti dengan cacat yang namanya spina bifida dan stenosis aqueductus. Spina bifida ini adalah letaknya di tengah-tengah, cacat pada cairan jaringan mesenhir, sehingga dia tidak bisa membentuk vertebra yang utuh, sehingga terbuka, sehingga dengan maka di
dikategorikan bahwa spina bifida ada spina bifida yang tertutup, ada spina bifida yang terbuka. Kebanyakan penyebab daripada hidrosepalus bawaan ini adalah obstruksi pada aqueductus cerebri, ya, yaitu hubungan antara ventriculus ketiga dengan ventriculus keempat dari otak. Ya, ini ya gangguannya di sini. Ini ventriculus tertius, ini aqueductus. Ya, jadi gangguannya kebanyakan di sini. Ya, gangguannya di sini. Ini anak yang menderita hidrosepalus, ya. Jadi cairan tadi bisa mendesak kemana saja, ke sistem supraselular, ke subarachnoid dan sebagainya. Nah ini apabila terjadi kapiler tadi mengalami gangguan, namanya vascular ya, malfunction ini ya, malformation ini ya. Ini vena, ini arteri, ini gampang pecah. Nah terjadi penipisan. Jadi ini apa yang tadi arteria vena malformation, bisa venanya yang mengalami gangguan atau bisa arterinya. Ini komunikasi normal antara arteri dan vena. Kalau yang ini vena, lihat terjadi malformasi. Apabila dimasukkan kateter arteri maka dia tidak bisa masuk lagi, maka timbullah adanya anyaman-anyaman ataupun zat pekat di sini yang membuat kebuntuan aliran. Ya, ini gangguan malformasi tadi. Ini kapiler yang normal, ini yang abnormal. Ini gampang pecah. Ya, ini aliran arteri vena membentuk plexus capillaris. Ini juga, tapi ini sudah mengalami malformasi, jadi bentuknya juga sudah abnormal semacam ini. Jadi apabila vena-vena intradural ini akan mengalami gangguan, maka terjadilah kenaikan tekanan serta pembesaran daripada vena-vena pada via mater, terjadilah pembesaran vena, dan terjadi hipertensi vena, terjadilah gangguan tekanan arteriovenosa, timbullah gangguan perfusi pada jaringan, hipoksia, sehingga terjadilah vasodilatasi, terjadinya gangguan kemampuan autoregulasi, timbulnya stagnasi aliran darah, kemudian terjadilah gangguan saraf, hingga terjadilah mielopati vein hypersensitif sampai terjadi subakut necrotizing myelopathy. Ya, Anda lihat di sini, ini kalau pecah timbul perdarahan besar ini. Ya, ini malformasi dari tadi. Ya, bisa juga di sini letaknya, atau bisa di sini, bisa di sini. Jadi apabila ada trauma oleh karena operasi atau kalau adanya sinus trombosis oleh karena bawaan atau faktor-faktor lain bisa menimbulkan gangguan malformasi arteriovenosa pada dura mater sehingga menimbulkan adalah peninggian tekanan vena lokal, peninggian tekanan vena seluruhnya dan menimbulkan gangguan aliran darah kepada bagian-bagian tertentu sehingga terjadilah trombosis spontan. Dan ini bisa menimbulkan masalah. Jadi Anda lihat di sini bahwa insulin di sini ya ada penengahnya yang namanya blood-brain barrier. Ya, jadi insulin tidak bisa berpengaruh di sini karena tidak membutuhkan karena adanya blood-brain barrier. Nah, apabila terjadi insulin resisten, ya terjadinya gangguan tidak ada reaksi insulin, maka bisa menimbulkan masalah di sini. Ya, untuk kemudian menimbulkan hipoglikemia, menimbulkan gangguan pada output glukosa liver, bisa menimbulkan lemak putih, bisa menimbulkan lemak coklat, bisa menimbulkan penurunan gonadotropin, dan bisa menimbulkan gangguan oksigen dan anoreksigenik dari pelepasan peptid.
sehingga nafsu makannya bisa meningkat. Nah, jadi dengan demikian Anda lihat gangguan insulin reseptif juga bisa mengganggu otak melalui mekanisme ini. Nah, apabila kita menderita diabetes mellitus yang ya stadium 2 atau yang 2 ini akan menimbulkan gangguan juga di sini, menimbulkan gangguan di hati, menimbulkan lipolisis yang menurun, dan ini bisa menimbulkan gangguan juga pada produksi glukosa, bisa naik, bisa menurun. Ini gambaran dari aliran darah dari samping. Ya, ini daerah-daerah di mana kita lihat adanya blood-brain barrier. Jadi di sini ada sistem pertahanan yang namanya blood-brain barrier. Ini di sini mengeluarkan sitokin dan leukosit. Di sini ada ROS, ya, nitric oxide. Ini ada perfusi di otak. Ini mitokondria di dalam otak. Terjadinya peradangan sitokin dan mediator bisa menimbulkan masalah perfusi pada cerebri, sehingga dengan demikian terjadi gangguan fungsi otak. Demikianlah stroke. Jadi Anda lihat di sini inilah sinus venosus. Ya, ini gambaran dari sinus venosus. Ini sinus sagittalis superior, ini sinus sagittalis inferior, ini sinus transversus, ini sinus yang transversus juga, ini menimbulkan sigmoideus, melengkung, ya. Ini yang spheno atau cavernosus, ya, sama di sini, sama. Nah, Anda lihat di sini lebih jelas. Ini sinus venosus tadi. Ini pada dura mater ada bagian yang terisi darah vena yang namanya sinus venosus. Apabila terjadi gangguan cerebrovaskuler karena iskemik, maka Anda lihat di sini, ya, pembuluh darahnya akan mengalami gangguan. Ini daerah ini adalah daerah iskemi. Lama-lama jadi infrak. Nah, ini kalau ada plak di sini, ya, maka menimbulkan gangguan pembuluh darah tadi. Ini gambaran dari sistem ventrikuler. Jadi gambarannya di sini ada ventricus lateralis, stasius, quartus, dan ini canalis centralis. Ya, ini canalis centralis. Ini canalis centralis. Jadi ini di dalam otak, ini di luar otak. Jadi semuanya dibasahi dengan cairan otak. Kemudian cairan otak tadi akan bermuara pada sinus venosus, yaitu pada plexus choroideus, granulatio. Ini blood-brain barrier dibentuk oleh darah arteri, darah vena, akan membuat granulatio arachnoidea, akan berhubungan dengan liquor cerebrospinal, akan berhubungan dengan parahenotak. Jadi dengan demikian ini merupakan benteng pertahanan otak, ya, agar supaya kuman tidak bisa masuk di sini. Yang namanya blood-brain barrier 3B. Ya, saya rasa demikian perdarahan tadi, dan otak kalau ini perdarahan pada tubuh. Ya, oke. Demikian Pak Radit. Oke dok, siap. Ya, tadi teman-teman, Bapak Ibu yang bergabung dalam acara seminar Zoom kita di hari ini, tadi itu penjelasan dari Dr. Syafiq, ya, yang cukup berat ya bagi mungkin beberapa teman-teman, tapi mungkin bagi beberapa teman-teman yang lain justru malah menikmati ya. Ada salah satu partisipan tadi yang berkomentar serasa menikmati saat kuliah kembali dok, katanya tadi ya. Itu dari Ibu Diah Widowati Waruwu ya. Oke, mungkin ingat kembali pada waktu dulu kuliah mata pelajaran anatomi, kita ingat ya. Nah, patut diketahui teman-teman, Dr. Syafiq ini berpengalaman bertahun-tahun sebagai dosen untuk mata kuliah anatomi,
fisiologi dan patofisiologi ya. Beliau sangat menguasai topik-topik itu tadi ya, anatomi, fisiologi dan patofisiologi. Makanya kalau menerangkan itu seperti lancar sekali ya, seperti kereta api yang tanpa hambatan ya, membahas semuanya ya. Ya, ini topik yang menarik sekali ya, karena ini berkaitan dengan otak kita. Otak kita ini organ yang penting sekali. Tentu saja pokok tadi pasti menimbulkan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ya. Maka kita siap untuk masuk ke dalam sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab ya. Kalau teman-teman nanti mau bertanya, Pak Radit, tolong diperlihatkan slide karakteristik peredaran otak. Slide, slide. Supaya skema supaya dari badan. Ya, sebentar dok ya. Saya buka dulu skema yang dari slide tadi kan? Iya. Ya. Slide pertama awal. Ya, sebentar ya. Saya coba dulu set awal. Oke. Udah kelihatan, Dok? Pak Sapik? Belum? Bentar. Sudah kelihatan tapi belum sampai ke slide itu. Oke, itu bagian awal kan? Iya. Ya, saya menuju ke bagian awal dari slide kita. Nah, ya ini, sebentar ini ya. Ya ini. Ya, ini baik. skema yang saya buat supaya Anda paham. Tapi kalau tidak diterangkan ya sulit. Jadi dari skema ini sudah saya permudah semudah-mudahnya, tapi Anda juga masih bingung pasti. Tapi pertanyaan di sini akan saya sukai. Ya, kalau begitu teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan bisa buka mikrofon satu persatu, jangan berbarengan ya supaya tidak traffic audionya. Oke ya, teman-teman yang mau bertanya boleh silakan buka mikrofonnya, buka juga kameranya supaya Dr. Syafiq bisa melihat secara visual tayangannya ya. Silakan. Halo dokter. Ya, selamat siang Bu Ayu. Iya dokter. Pelajarannya lumayan bikin pusing juga. Cuman ya. saya belum jelas dokter mengenai ini kontralateral dari stroke itu loh dokter. Jadi kan itu kan otak kanan yang kena. Kenapa kok ekstremitas yang kiri yang terganggu gitu dokter? Belum jelas. Ya karena memang strukturnya yang kanan mengelola yang kiri mengelola yang kanan. Memang diatur oleh Tuhan demikian. Jadi kalau yang kena yang kanan, yang terganggu yang kiri. Begitu. Persimpangannya di daerah batang leher ini. Oh iya. Udah memang otak begitu kanan ya dokter. Mengelola bagian tubuh kiri, otak kiri mengelola bagian tubuh kanan. Oh iya. Iya dokter. Ya, Ibu Ayu ya. Kasih. Memang dari sananya memang sudah dibikin begitu anatominya Bu Ayu ya. Kecuali nanti Ibu Ayu tiba-tiba bisa membuat yang tidak kontralateral ya. Jangan. Udah. Itu udah aturannya kok. Iya, betul. Jadi persarafannya, saraf dari otak sebelah kanan itu nanti di dekat leher itu, dekat batang otak itu nanti dia akan menyilang, Bu. Jadi tadi Dr. Syafiq bilang ada persilangan. Jadi di dekat bagian batang otak itu nanti serabut sarafnya yang keluar dari otak itu menuju ke tulang belakang itu. Nah, itu di bagian dekat dekat batang otak itu dia akan menyilang. Oh iya. Akan menyilang sehingga otak kanan itu mengkoordinasi bagian tubuh sebelah kiri dan sebaliknya. Itu yang dimaksud dengan Dr. Syafiq tadi seperti itu ya. Itu memang dibuat Tuhan menyilang ya. Pasti ada tujuannya, kita yakin karena Tuhan paling tahu ya mengenai tubuh kita. Oke, cukup jelas Ibu Ayu?
Oke, ya terima kasih sudah jelas. Mantap Terima ya. kasih. Silakan teman-teman yang lain Mantap. yang mau bertanya, silakan. Selamat Ya. siang, Dokter Syafiq. Selamat siang. Iya, Dokter Syafiq, terima kasih saya dapat undangan seminar ini. Luar biasa, saya benar-benar jadi ingat zaman kuliah dulu. Ini dokter, yang mau saya tanyakan ada dua macam. Yang pertama adalah tentang pencegahan sekaligus pengobatan untuk malformasi, Dok. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, kalau sudah terlanjur terjadi iskemik cerebrovascular accident kan dok, itu kan muncul plak-plaknya tuh. Selain obat, apa aja ya dok yang bisa membantu meringankan atau menghilangkan plak tersebut? Terima kasih banyak dokter Syafiq. Yang saya jawab bahwa kepala letaknya di atas, jantung berada di bawah. Jadi bisa bayangkan jantung memompa darah ke atas. Maka Tuhan menyuruh sholat itu maksudnya supaya aliran darahnya lancar. Ya. Jadi sujud itu yang lama. Itu caranya. Yang kedua, nutrisi yang baik, olahraga yang baik, ya kayak yoga ya, atau olahraga regang, dan paling utama adalah leher. Leher ini banyak digunakan untuk lihat smartphone, tetapi kepalanya berada di depan. Betul. Akibatnya tulang servikal akan terganggu, mudah keropos. Dan itu bisa mengganggu sirkulasi arteria vertebralis, terutama pada daerah sigmoid di sini ini. Ini sudah kaku di sini karena arterianya bentuknya S. Nah, jadi kalau kaku maka terjadi trombos di situ. Jadi demikian ruku dan sujud yang lama. Untuk seperti makanan-makanan dokter, makanan-makanan penunjang selain obat medis dokter maksud saya, ada nggak? Ya, pegagan itu paling baik, Bu. Pegagan itu paling baik. Ya, dondong juga baik. Dondong dok? Iya. Jadi caranya dok? Di jus. Oh ya. Nikmat rasanya. Pokoknya Tuhan sudah menyiapkan semua obat di lingkungan kita. Amin. Jangan Cuma banyak yang belum tahu dokter. Jangan mencari obat buatan manusia. Carilah obat buatan Tuhan, yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Buatlah apotek hidup, jangan membuat apotek yang mahal. Kalau apotek hidup, keluarganya sejahtera. Amin. Sebetulnya kalau orang Timur kembali ke budaya Timur, dia sehat. Tapi sekarang orang Timur, tapi pakaiannya orang Barat. Serba tergesa-gesa, serba cemas. Kortisolnya tinggi, adrenalnya atrofi. Sehingga mudah sekali terganggu imunitasnya. Iya dok. Ya, terima kasih banyak dokter. Barat itu selalu represif. Kalau pendekatan Timur tidak pernah represif, persuasif. Jadi ngobatnya tidak langsung memotong, tapi dia pelan-pelan melalui sistemnya. Itulah kehebatan kedokteran Timur. Maka sebetulnya saya ingin mengembangkan kedokteran Timur. Tapi masih banyak yang belum tahu loh dokter soal itu. Kayak saya aja barusan, kebetulan saya kan juga bekerja di medis udah lumayan lama. Tapi kalau untuk yang natural, saya aja masih banyak harus belajar. Seperti dondong saya tahu barusan dari dokter Syafiq. Ya, jadi misalnya gini, kedokteran Barat itu paradigmanya disease and drug. Dia harus menyebutkan nama disease. Lah itu namanya proses labelisasi. Dia tidak paham mekanismenya, tapi nama penyakitnya. Dan nama penyakit ini obatnya yaitu. Jadi ini permainannya di situ. Sehingga paradigma kedokteran Barat, disease, drug, dying, and disability. Mudah mati dan mudah cacat. Karena kesalahan iatrogenik. Kesalahan diagnosa, kesalahan terapi. Kita terlalu fatalistik. Lihat ada benjolan langsung kanker gitu aja. Iya. Dan akibatnya pasien gitu, kalau sudah dijadikan kanker dia akan takut. Kalau pasien takut, dia akan kortisolnya tinggi.
Kalau tinggi kan imunitasnya makin menurun, dikasih obat Betul. apapun sama aja. Jadi Iya, kadang-kala orang timur kok ngikutin orang barat. Kita orang timur pakai otak kanan yang holistik, Bu. Tapi kalau otaknya orang barat, otak kiri yang terlalu Iya. tepat, reduksionistik dia. Mengecilkan arti secara utuh. Jadi saya kalau lihat buku primbon itu saya heran. Mengapa orang timur dulu sudah bisa membuat pengobatan yang tidak merusak tetapi betul-betul melestarikan lingkungan. Lingkungan tubuh maupun lingkungan di luar tubuh. Iya, Dok. Bayangkan kalau seorang ibu menanam jahe saja, itu kan hebat. Iya. Daripada pergi ke apotek, dia minum jahe, kan sama dia meningkatkan imunitas. Kayak corona ini kan dipersulit sendiri. Ya, banyak tanaman-tanaman yang bisa meningkatkan imunitas, suasana asah-asih, tidak cemas. Nah, jadi semuanya pemerintah juga membuat cemas. Ya, masker aja membuat cemas. Jadi seakan-akan diliputi dengan fear-based community. Masyarakat yang selalu cemas. Adrenalnya fatigue, namanya adrenal fatigue syndrome. Kelelahan adrenal. Ini berbahaya lagi. Saya kalau lihat di kadaver yang baru, itu adrenal glandnya makin kecil. Kalau yang lama, adrenal glandnya masih gede-gede. Jadi adrenal gland itu kan penting. Hormonnya juga banyak. Hormon seks, mineralokortikoid dan sebagainya. Tapi sekarang dibuat tidak berfungsi karena terlalu banyak main kortison. Itu membuat atrofi adrenal. Tapi banyak udah ketergantungan, Dok. Kalau yang seperti itu udah banyak yang ketergantungan. Seperti pasien-pasien di tempat kami juga sama, Dok. Jadi kayak dia kembali lagi ke sugesti dokter. Kalau nggak dikasih itu kayak dia merasa apa ya, nggak yakin, nggak mampu gitu loh, Dok. Kembali ke sugesti, Dok. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa membuat komunitas baru ya, yang membuka cakrawala baru. Karena sekarang eranya orang timur. Jadi kedokteran barat sekarang sudah sampai kedokteran metagenetik yang mengakui secara ilmiah bahwa telekinesis metafisik itu secara ilmiah benar dengan diketahuinya gena yang namanya transposon yang sebanyak 97% yang mampu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh energi dari luar. Itu kan kedokteran timur sebetulnya. Ya. Ya, Dok. Nah, kalau kita buat komunitas itu, maka kita membuat era baru, cara berpikir baru. Jadi kita lihat secara padang, tidak secara ketakutan. Di corona ini kan sudah menakutkan semua. Iya, Dok, emang. Yang positif makin meningkat, dokter, tiap hari di sini. Nah, iya, habis takut terus kok. Nah, tapi hasilnya juga memang benar-benar reaktif, swab-nya juga positif kok, dokter. Nah, iya. Pasti kan ada ininya itu loh, Dok. Ya, terima kasih banyak Dr. Syafiq, senang sekali saya. Ya. Saya minta bantuan. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dr. Diah Widowati ya untuk pertanyaan dan juga jawaban dari Dr. Syafiq. Menarik sekali ini ya. Ini cukup dalam ya, cukup membuat kita berpikir ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang bukan dari latar belakang medis seperti Dr. Syafiq atau tadi Ibu Dr. Diah Widowati tadi, ya mungkin tadi ada beberapa istilah-istilah yang mungkin harus dijelaskan secara lebih mudah ditangkap tadi ya. Jadi Dr. Syafiq menyebut mengenai kadaver ya. Kadaver itu maksudnya adalah boleh dibilang apa ya, mayat yang digunakan untuk praktek kedokteran ya, yang sudah diawetkan. Biasanya mahasiswa-mahasiswa kedokteran di tingkat awal itu belajar ilmu anatomi. Nah, jadi bukan hanya belajar teori, tapi mereka biasanya langsung melihatnya betul pada bedah mayat ya. Tapi ini mayat yang khusus yang sudah dibuat sedemikian rupa, diawetkan sedemikian rupa ya. Jangan berpikir mengenai mayat-mayat yang di kuburan atau mayat-mayat yang baru meninggal ya. Jadi teman-teman dulu waktu kita kuliah di kedokteran, sebelum
pelajaran anatomi biasanya kita ini Itu dulu. filosofinya Pak, mortui vivos docens. Yang mati ngajari yang hidup. Betul, benar Kalau ya. nggak ada kadaver kita nggak tahu loh. Iya, cocok dok. Dulu Vesalius itu kadang-kadang mencuri. Orang sudah dikubur, dicuri, dipotong-potong, dilihat gambarnya. Sekarang sih enak sekali atrasnya pakai sobota, mahal harganya. Kalau dulu Mahal Vesalius, dokter, 1.750.000 dokter. iya. Tapi sekarang download bisa kok. Iya. Iya, betul ya. Jadi itu teman-teman yang mungkin belum tahu ya, kadaver itu adalah memang mayat yang khusus digunakan untuk belajar anatomi. Jadi langsung kita belajar. Dan waktu itu kita diingatkan kalau kita mau belajar anatomi, kita berterima kasih kepada orang-orang ini yang sudah meninggal, tapi mereka bisa mengajari kita orang-orang yang hidup seperti tadi Dr. Syafiq katakan ya, kita belajar anatomi langsung di situ, itu maksudnya kadaver ya. Nah tadi Dr. Syafiq menyebutkan kadaver yang baru, maksudnya orang-orang yang sekarang itu kalau dilihat di adrenalnya, adrenal itu satu kelenjar yang berada di atas ginjal, itu kebanyakan mengecil ya, Dr. Syafiq ya. Iya, Atrofi. Atrofi mengecil. Kalau orang-orang dulu atau kadaver-kadaver yang dulu, yang orang-orang lama itu kelenjar adrenalinnya, ya kelenjar adrenalnya maksud saya itu masih besar. Maksudnya tidak atrofi itu tidak menciut. Itu menunjukkan bahwa kecenderungan orang-orang sekarang adalah diforsir adrenalnya, gitu ya dok ya. Dr. Syafiq ya, adrenalnya diforsir karena kehidupan yang sekarang ya, kehidupan modern ya, gaya hidup life sedentary ini, sehingga akhirnya adrenalnya itu mengecil, itu maksudnya tadi yang dibahas ya. Nah karena apa? Karena gaya hidup modern sekarang seperti itu, gaya hidupnya adalah gaya hidup yang membuat akhirnya hormon-hormonnya dipacu dan akhirnya mengecil ya. Dr. Syafiq, ini ada pertanyaan lagi menarik ini, pertanyaan lewat chatting. Pertanyaan begini, untuk mencegah terjadinya hidrosepalus, ya mungkin perlu diberitahu kepada teman-teman yang awam, hidrosepalus itu kalau ada bayi atau anak kepalanya membesar ya, di kepalanya membesar akan ada cairan otaknya yang nggak bisa keluar, namanya hidrosepalus. Nah pertanyaannya untuk mencegah terjadinya hidrosepalus pada bayi, biasanya saat ibu hamil disarankan konsumsi asam folat. Apa ada kaitannya, dokter? Itu pertanyaannya. Ya, asam folat itu hanya sekedar menguatkan saja ya, tapi semua cacat bawaan itu adalah karena pada saat mengalami kehamilan dan membuat dia hamil itu diperlukan perilaku-perilaku yang serius gitu loh. Jangan untuk main-main. Ya, jangan untuk sambilan karena ini membuat generasi masa mendatang. Ya. Misalnya sekarang usia 0 sampai 7 tahun itu namanya the 7 years golden years ya. Itu kan usia paling hebat untuk menjadi anak yang jenius, itu sekarang malah dirusak. Dengan dikata-katai, diharuskan begini, lingkungan yang jelek, sehingga akibatnya anak tadi takut, cemas. Jadi generasi mendatang itu bukan generasi yang kuat, tapi generasi yang fragil, yang mudah sakit, takut mengambil keputusan, apalagi lobus prefrontalnya sudah dipengaruhi dengan berbagai macam radiasi, LED yang ada di TV dan lain sebagainya, smartphone, semuanya akan mengambilkan lobus prefrontal yang membuat keputusan yang baik, tidak mampu lagi, malah takut mengambil keputusan. Sedangkan 90% bawah sadar yang mendikte kesadaran kita. Jadi kebanyakan kita ini sudah too late. Jadi parenting itu penting, neuroparenting itu penting pada orang tua. Karena sekolah yang paling benar adalah sekolah pada usia 0-7 tahun, yaitu sekolah di rumah. Bukan setelah di luar rumah. SD, SMP sudah sulit. Kita perlu mereinstall ulang bawah sadar yang sudah salah kaprah itu. Ya semuanya kan ditakuti, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Jadi bukan asah asih asuh, tapi harus mengikuti apa kata orang tua. Itu pun juga pendidikan yang salah. Setiap anak lahir jenius. Itu kata-kata yang hanya sekedar kata-kata, tapi memang sebetulnya benar.
Ya. Baik dok, terima kasih ya. Nah kalau teman-teman ingin lebih tahu mengenai pokok ini, teman-teman bisa melihat kembali di video seminar kita hari Selasa lalu mengenai sel syaraf dan otak. Atau kalau Anda bisa periksa di Facebook atau YouTube yang berisi mengenai acara video seminar kita, Anda juga bisa lihat di bagian kesadaran metagenetik ya atau consciousness atau metagenetic consciousness. Itu bahas banyak hal tadi yang disebutkan Dr. Syafiq mengenai fungsi otak dan perkembangan otak pada bayi tadi ya. Jadi ada fungsi-fungsi yang disebut sebagai lobus prefrontalis ya. Juga ada tadi disebutkan oleh Dr. Syafiq ya, alam yang sub sadar ya. Sub sadar itu justru dibentuk di 7 years golden years itu ya. Maksudnya adalah 7 tahun kehidupan bayi ya dari umur 0 sampai 7 tahun itu golden years. Jadi itu tahun emas. Artinya itulah saatnya untuk membentuk ya otak, perilaku, membentuk habit, membentuk kebiasaan, membentuk cara berpikir yang benar ya, Dok. Itu maksudnya. Ya, karena itu gelombangnya gelombang theta. Hipnosis, gelombang hipnosis. Jadi kalau dia belajar pada saat itu, hebat dia. Ya, betul ya. Jadi teman-teman yang masih punya bayi atau yang akan punya bayi, ya, Anda masih punya kesempatan untuk membentuk atau memanfaatkan 7 years golden years tadi ya. 7 tahun pertama kehidupan dari kita adalah golden years untuk membantu tadi ya. Gelombangnya adalah gelombang theta, kata Dr. Syafiq, yaitu gelombang yang bisa sangat membantu sekali ya. Oke, baik teman-teman yang lain silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini kelihatannya menarik sekali pokok kita ya, walaupun kita dikejar oleh waktu ya. Silakan. Pak Syafiq, saya mau nanya. Ya. Kalau aterosklerosis itu gimana, Pak? Ini kan dulu sudah saya jelasin. Jadi dalam pembuluh darah bisa terdapat plak. Plak tadi membentuk ateroma. Kalau ateromanya pada arteri namanya arteriosklerosis. Kalau pada arteriole namanya arteriolosklerosis. Nah, plak-plak ini oleh aorti kan bisa dihancurkan. Jadi dengan demikian namanya obstruksi mural atau intramural. Obstruksi yang disebabkan oleh karena penebalan dinding sehingga lumennya itu menyempit, aliran darahnya menjadi terhambat, maka terjadilah forward failure dan backward failure. Asupan darah ke depan menjadi berkurang, yang ke belakang malah menjadi membludak. Maka di dalam slide tadi katakan bahwa terjadi iskemia ke depan, kongesti di belakang. Jadi itu yang menyebabkan. Jadi saya kira itu sudah saya jelaskan di dalam ya, pembicaraan dulu. Jadi aterosklerosis, arteriosklerosis, dan lama-lama bisa membuat hipertensi. Apalagi kalau sudah masuk ke renin, angiotensin, aldosteron sistem yang pernah saya jelasin. Berarti tetap dari makanan juga ya, Pak? Apa ya? Penyebabnya bisa dari makanan nggak, Pak? Ya semuanya dari banyak, tapi 20% saja dari makanan itu. Yang penting adalah pikiran. Saya bilang berulang kali. Itu yang paling penting. Kalau pikiran kita tidak cemas, positif, bahwa kita masih ada kekuatan yang hebat yang namanya Tuhan, yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit apapun, yang kelihatan matanya jelek apapun, yang pikiran kita bilang tidak mungkin disembuhkan, baginya mudah. Kalau dia bilang sembuh, ya sembuh. Nah inilah yang hilang di masyarakat kita. Keyakinan itu hilang, akibatnya kita bukan lagi menjadi metagenetic being, tetapi kita menjadi genetic being yang selalu serba salah, nalimo pokoknya apa, dan takut terus, di mana-mana takut. Hidup kita terrorizing.
Seakan-akan manusia mampunya seperti itu, padahal manusia itu tidak seonggok otak dan tulang. Dia adalah seonggok energi yang bisa mengeluarkan foton-foton yang berupa gelombang-gelombang yang bisa mempengaruhi orang lain secara positif maupun secara negatif. Nah, melalui pikiran yang positif, itu orang yang kita temui akan menjadi positif juga. Yes. Tetapi kalau kita negatif, ya orang lain akan negatif. Ya, betul dok. Maka kuatkanlah pikiran Anda, karena the key and the run adalah the most important thing dari otak kita. Kita punya otak yang paling hebat, 20% dari otak jadi komputer. 100% dari otak jadi apa? Kita ini tidak pernah menggunakan otak, kita membawa otak kemana-mana melalui kepala, tapi nggak pernah digunakan secara utuh. Seakan-akan otak itu barang apa? Otak adalah pemberian Tuhan, organ yang paling hebat yang diberikan Tuhan kepada kita. Disebut sebagai superkomputer. Dialah yang membuat neuroadaptation, membuat neuroregulation, dia. Tapi melalui pikiran. Nah, pikiran melalui apa? Melalui persepsi. Kalau persepsi kita negatif, ya hidup kita negatif. Ya, betul. Maka hapuslah persepsi yang salah-salah itu. Perlu direinstall ulanglah komputer kita ini. Kalau tidak, kita tidak akan pernah menemui kesadaran yang sejati. Kembalilah menjadi orang timur. Jangan jadi orang timur yang ke barat-baratan. Sudah makan hamburger, masih makan nasi. Itu kan sudah gila. Karena hanya makan nasi disebut makan. Kalau makan hamburger belum makan. Itu kan persepsi yang salah. Jangan menggunakan budayanya orang lain, gunakanlah budayanya kita sendiri. Mengapa Tuhan mencipta kita sebagai orang timur? Kok bukan orang barat kita? Nah, pasti ada keunggulannya. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah pakai otak kanan. Dia melihat secara utuh, holistik, integratif. Dia selalu melihat intuisi, imajinasi yang kuat. Dia menggunakan EQ dan SQ. Kalau orang barat hanya IQ saja. Dari TK sampai jadi profesor yang dipakai hanya 2% otak. 98% mubadir. Mubadir kuwi koncone sapa? Koncone setan. Diseset metune ketan. Begitu. Ya, baik. Burian, terima kasih ya. Semoga tidak puas, Burian. Ya, biar ada pertanyaan berikutnya ya. Oke. Baik, teman-teman atau Bapak Ibu yang mau tahu mengenai bahan untuk hari ini atau bahan yang lalu-lalu, itu ada di Facebook dan juga di YouTube. Kalau Anda pengen tahu link Facebook atau link YouTube untuk mendapatkan bahan-bahan seminar Dr. Syafiq yang lalu-lalu, Anda bisa menghubungi teman-teman dari AUTI yang mengundang Anda. Nanti akan dikasih tahu link untuk YouTube atau link untuk Facebook, supaya bisa melihat bahan-bahan yang lalu ya. Bagus-bagus, seperti yang tadi disinggung oleh Dr. Syafiq, ada satu bahan seminar yang khusus membahas mengenai OKI, otak kanan, otak kiri ya. Ada membahas mengenai perilaku sel, ada membahas mengenai kesadaran metagenetika dan sebagainya. Itu yang dibahas yang lalu ya. Oke ya, itu yang kami sering kasih tahu. Anda bisa lihat bahan-bahan yang lalu. Silakan, masih ada pertanyaan lagi, masih ada waktu, silakan. Ada Ibu Gina ini yang mau bertanya. Silakan Bu Gina. Halo Gina. Silakan. Tolong mikrofonnya mungkin bisa dibuka, nggak kedengaran. Bu Gina? Ya. Halo dokter. Ya. Bagaimana Bu Ani kabarnya? Halo dokter, mau tanya. Ya. Ya, alhamdulillah sehat dokter. Ini mau tanya, kalau Alzheimer itu apakah ada hubungannya dengan
peredaran darah di otak, dokter. Apakah OT bisa membantu? Terima kasih. Nah, saya bilang OT itu bukan obat, Bu Harni. Tidak menyembuhkan satu penyakit, tapi kebiasaan minum OT itulah yang membuat milia interior di tubuh kita menjadi sehat, tidak kena sakit. Wellness bukan health lagi. OT berbicara wellness bukan health. Health itu sakit baru sembuh, itu health. Kalau wellness memang perilakunya sehat terus. Dijadikan budaya. Budaya itu lebih penting karena itu perilaku yang kuat. Jangan menunggu hujan, tetap Anda selalu sedia payung terus. Jangan jadi sakit, kalau bisa tidak sakit. Begitu. Melalui pikiran yang positif. Udah, pokoknya kalau pikiran Anda positif, everything is okay. Don't worry, be happy. Itu garda oto. Pikiran Anda itulah ya, terlalu banyak dipengaruhi faktor-faktor luar. Wah, ini membahayakan, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, sebagainya. Termasuk pedai-pedai kita juga tidak boleh ini, tidak boleh ada neraka, ada surga, dan sebagainya. Semuanya menakut-nakuti. Polisi menakuti, semuanya menakuti, dokter juga menakuti. Bayangkan, mana yang berbicara tidak takut? Pikiran kita itu jadi kacau, semuanya serba takut. Mengambil keputusan mau kawin aja setengah der. Ya. Mengambil keputusan menjadi anggota OT aja bingung. Baik, Dok, OT ya. itu SCTV, satu untuk semua, kan begitu? Ya. Betul ya. Iya. Oke, tadi karena Dr. Syafiq menyinggung mengenai OT, mungkin beberapa teman-teman atau Bapak Ibu yang mengikuti acara ini perlu mendapatkan informasi mengenai OT. Ya, tadi Dr. Syafiq menyebutkan bahwa OT adalah seperti SCTV ya, satu untuk semua katanya. Nah, saya mau memberikan beberapa informasi mengenai OT. Apa yang disebut OT itu sebenarnya adalah teh kesehatan. Itu adalah black tea ya. Tapi black tea ini karena kita mendapatkan izin edarnya sebagai TR dari BP POM ya. TR itu berarti berkaitan dengan khasiat kesehatan, bukan sekedar makanan dan minuman. Maka OT adalah teh kesehatan. Nah, OT ini adalah black tea yang punya banyak manfaat. Tadi Dr. Syafiq menyebutkan OT bukan obat. Ya, karena obat itu diminum hanya pada waktu sakit. Tapi OT adalah bagian dari budaya hidup sehat atau habit atau kebiasaan hidup sehat. Artinya, jika kita mengkonsumsi OT setiap hari secara teratur, minum OT pagi, siang, sore secara teratur, kita akan memperoleh manfaatnya. Nah, apa health benefit dari black tea atau OT ini? Kalau Bapak Ibu lihat di slide yang saya perlihatkan ini banyak sekali ya, antara lain kalau di bagian sebelah kanan itu, bagian kanan atas itu bisa stress relief ya, untuk membuat atau melepaskan kita dari stres atau ketegangan, kemudian kesehatan jantung, ya ini cocok dengan pembahasan kita karena peredaran darah itu ada kaitannya dengan jantung sebagai pompanya, terus kemudian juga untuk kolesterol ya, menurunkan kolesterol, karena tadi pertanyaan dari Ibu Rian, aterosklerosis itu berkaitan dengan kolesterol ya, yang menjadi plak yang menempel di dinding pembuluh darah, termasuk yang paling berbahaya kalau itu ke jantung atau ke otak. Juga kemudian untuk immune boosting ya, untuk meningkatkan sistem imun kita, karena sekarang kita hidup di masa pandemi COVID-19 dan itu hanya bisa dicegah kalau kita punya sistem imunologi yang kuat, yang bagus ya. Nah, salah satunya dengan budaya minum black tea atau OT. Juga untuk cancer ya, untuk melawan cancer, kemudian juga untuk energi, produksi energi, terus kemudian untuk digestif dan untuk antioksidan ya. Antioksidan sendiri sebenarnya adalah satu senyawa yang sangat bagus untuk menetralisir oksidan atau radikal bebas. Karena kita tahu nanti dari pembahasan di selanjutnya nanti kita akan lihat bahwa kalau jumlah antioksidan dalam tubuh kita ini lebih kecil daripada jumlah oksidan atau radikal bebas, maka tubuh kita, sel-selnya akan mengalami kondisi yang disebut sebagai oxidative stress.
Nah, oxidative stress ini bisa menimbulkan banyak penyakit. Kalau mau disebutkan jumlahnya puluhan penyakit. Tapi karena kita punya sudut pandang kedokteran timur, bukan disease drug, ya, kita mencari akar masalahnya. Kita tahu akar masalahnya adalah oxidative stress, ya. Nah, kenapa kita konsumsi black tea bukan green tea? Nah, salah satu keunggulannya dari black tea adalah mengandung zat yang tidak ada di green tea. Di green tea dan black tea itu ada zat yang namanya EGCG. Tapi di black tea ada zat lagi yang namanya theaflavin yang tidak ada di green tea. Jadi kalau kita minum black tea, sama seperti kita minum green tea plus theaflavin. Nah, apa manfaatnya bahan-bahan ini? Nah, skema ini saya ambil dari salah satu penelitian di jurnal ilmiah yang membahas mengenai tadi Alzheimer sebenarnya. Tapi sebenarnya ini bisa bermanfaat karena membantu kita melihat zat-zat aktif yang ada dalam black tea atau OT itu bermanfaat sekali. Bapak Ibu perhatikan ini ya, ada 3 zat dalam black tea atau OT, ada EGCG, kemudian ada L-theamin, ini sejenis zat yang bisa disebut sebagai kafein dalam teh, yang beda dengan kafein dalam kopi. Karena kafein dalam teh itu lebih light dan punya manfaat. Dan kemudian yang ketiga adalah theaflavin. Nah, EGCG kalau Bapak Ibu perhatikan, ini manfaatnya banyak sekali. Termasuk tadi disebut sebagai menurunkan oxidative stress. Oxidative stress adalah kondisi di mana jumlah oksidan atau radikal bebas lebih tinggi daripada antioksidan, sehingga tubuh mengalami kondisi oxidative stress. Nanti problemnya bisa ke chronic inflammation, ya. Dan penyakitnya banyak sekali. Terus kemudian juga membantu menurunkan DNA damage, ya, atau kerusakan pada DNA. Kalau Anda perhatikan di bagian bawah ini manfaatnya banyak sekali, bahkan untuk meningkatkan produksi aktivitas insulin, kemudian endothelial function. Ini endothelial function adalah ada pembuluh darah, dinding pembuluh darahnya makin meningkat sehingga elastisitasnya makin bagus dan peredaran darahnya makin bagus, ya. Sedangkan untuk L-theamin ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, L-theamin berfungsi lebih banyak ke otak, ya. Ke mental clarity-nya meningkat, kemudian work performance-nya juga meningkat, ya. Dan menurunkan di sini ada kerusakan pada fungsi-fungsi otak tertentu, ya. Sedangkan theaflavin, kalau Anda perhatikan di theaflavin ini, fungsinya juga hampir sama dengan EGCG, ya, oxidative stress-nya menurun. Termasuk yang menarik adalah untuk menurunkan kolesterol jahat yang disebut sebagai LDL. Dan di bagian bawah, di kotak bawah ini, Bapak Ibu perhatikan, ya, fungsi dari theaflavin adalah menurunkan resiko cardiovascular disease, ya. Cardiovascular disease adalah penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah dan jantung. Juga menurunkan neuroinflammation, neurodegeneration, ya. Ini berkaitan dengan sistem saraf kita. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk kondisi otak kita seperti yang kita bahas dalam seminar kita hari ini, ya. Nah, kemudian di slide berikutnya ini tadi ringkasan yang sama. Nah, kalau ini adalah bukti ilmiah bahwa OT itu benar-benar bersifat bahan alami. Karena Dr. Syafiq tadi bilang kalau bahan alami bersifat multidimensi, ya. Dia bisa bermanfaat untuk banyak hal, ya. Satu untuk semua. Ini adalah hasil penelitian dari Pusat Penelitian Teh dan Kina untuk OT, ya. Sedangkan di slide berikutnya ini dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, LIPI menunjukkan bahwa OT mengandung zat-zat yang saya sebutkan tadi, ya, ada tanin, ada flavonoid, ya, polifenol dan sebagainya. Nah, kemudian kalau yang di bagian berikutnya ini masih OT dari LIPI, tapi ini menunjukkan bahwa OT mengandung kemampuan untuk melindungi dari radikal bebas, antioksidannya. Nah, seberapa kuatnya? Di slide berikutnya ini adalah dari Laboratorium Pangan dan Gizi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Menunjukkan bahwa OT punya kemampuan sebagai sebagai antioksidan itu 100% untuk menangkal radikal bebas. Nah, kemudian satu lagi ini adalah laporan penelitian praklinis untuk kemampuan OT menurunkan kadar gula darah yang tinggi yang disebut sebagai hiperglikemia pada pasien diabetes mellitus, ya. Ini dilakukan oleh SP3T, ya, Sentra Penelitian dan Pengembangan Pengobatan Tradisional Jawa Timur yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, ya. Dan hasilnya menunjukkan bahwa OT bisa membantu pasien diabetes untuk
menetralkan atau menurunkan kadar gula darah yang tinggi ya. Sekaligus menunjukkan uji toksisitasnya, menunjukkan bahwa OT itu aman untuk dikonsumsi. Nah, yang terakhir ini adalah sertifikat halal dari MUI untuk OT bagi para konsumen yang menginginkan produk yang sesuai dengan kaidah agama, yaitu halal ya. Nah, inilah beberapa informasi mengenai OT sehingga makin jelas bahwa OT itu bukan obat, tapi adalah bagian dari budaya hidup sehat seperti yang tadi disebutkan oleh Dr. Syafiq tadi ya. Oke, jadi sangat bermanfaat kalau kita mengkonsumsinya secara teratur. Baik, saya buka lagi pertanyaan, silakan. Masih ada sedikit waktu untuk teman-teman yang mau bertanya. Monggo silakan. Saya Pak tanya tentang black tea Pak. Silakan. Iya, saya tadi ini dokter, berarti pertanyaannya ke dokter Syafiq lagi ya. Gini dokter, itu tadi saya kan menyimak penjelasan dari beliau tentang kandungan black tea, ada EGCG, kemudian L-theanin sama theaflavin. Nah, sepengetahuan saya dokter, penggunaan tepat dengan dosis yang tepat dan tepat juga istilah timingnya untuk minum itu kan pasti hasilnya juga maksimal, tepat sasaran itu. Nah, sedangkan untuk black tea sendiri itu supaya hasilnya istilahnya katakanlah kalau orang ngomong itu manjur dokter, itu aturannya bagaimana dokter? Sedangkan kandungannya itu misalkan katakanlah satu tablet atau satu sasetnya itu mengandung EGCG sekian persen, L-theanin sekian, theaflavin sekian, kayak itu dokter. Terima kasih dokter. Ya, jadi sebetulnya AOT itu sama drug kimia itu berbeda. Ya. Kalau drug kimia itu langsung pada masalahnya, jadi dia represif. Tapi kalau jamu ataupun obat dari tumbuhan itu sifatnya persuasif. Jadi dia mempertahankan homeostasis dan homeodinamik. Maka kerjanya lama. Sehingga orang kalau minum jamu selalu timbul healing krisis. Karena racun-racun yang dibuang itu bisa saja tidak terbuang secara utuh. Memerlukan waktu. Jadi kalau jamu dianggap obat, wah itu salah besar. Karena jamu tidak bisa efeknya secepat seperti obat. Karena obat itu in acute cases oke lah ya. Tapi kalau udah chronic cases, you bisa bayangkan livernya kasihan. Ya, karena liver itu 500 fungsi lebih. Semua apa yang kita makan dia proses, kita lakukan sebagainya. Jadi dengan demikian sayangilah tubuh kita, termasuk organ-organ kita. Nah, kedokteran barat yang dipentingkan organ. Tapi kalau kedokteran timur yang dipentingkan bukan organ, sel. Sel itu yang paling penting. Kalau selnya sehat, itu maka semuanya sistem transduksi yang ada dalam sel akan membuat sel respon yang positif. Dan itu ternyata obat yang paling hebat menurut kedokteran timur adalah pikiran kita. Ya. Kalau pikiran kita positif, maka selnya akan positif. Jadi orang kalau menjadi kanker, kalau sudah bilang stadium 4, sudah dia pasti mudar. Kenapa? Begitu di stadium 4, dia sudah yang ada takut mati. Panik. Takut mati itu sudah kortisolnya tinggi, langsung sel-sel yang normal yang mengelilingi kanker berubah menjadi sel kanker. Karena kanker itu proses fisiologik, bukan patologik. Dia terjadi anaplasia, metaplasia. Kenapa? Karena faktor lingkungan. Jadi kalau pada waktu stadium 4 itu tidak dinyatakan melalui kata-kata, tapi diberi kata-kata yang hebat, yang semangat, motivating, sel-sel yang kanker akan mati. Karena kanker itu bisa dibunuh dengan cara-cara pikiran yang positif. Itu penelitian yang terbaru. Bahwa kanker is not a disease. Kanker adalah physiologic process. Nah, AOT ini mempunyai efek seperti itu. Jadi saya juga heran. Satu tumbuhan kok multidimensi ya. Ada pengaruh kankernya karena cara bermainnya dia tidak pada penyakit, dia root causes. Ketidakseimbangan yang terjadi itu diperbaiki secara pelan-pelan oleh AOT. Jadi dengan adanya EGCG bukan berarti ini maka antioksidan selesai, tidak. Dari EGCG, theaflavin dan L-theanin itu kerja bareng di dalam sistem yang baik.
dan cara makan yang kontinu, jadi kayak habit lah, habitual, maka efeknya akan lebih hebat. Tetapi kalau dinyatakan seperti obat kayak obat solid biasa, oh ini sehari 3 kali sudah. Ya. Kalau pas sakit, kalau enggak ya enggak ada. Kalau sudah sembuh ya enggak makan, kan begitu. Nah ini Ya. yang tidak betul itu. Jadi secara alami black tea itu mempunyai kehebatan dari green tea ya. Tapi kedua-duanya juga punya positif dan negatifnya. Misalnya untuk longevity lebih baik teh hijau. Karena teh hijau lebih hebat. Jadi Tuhan itu memberikan variasi berbagai macam tanaman itu adalah memberi kita kans untuk selalu. Maka pengobatan adalah art, seni mengobat. Bukan suatu cara seperti bahwa ini penyakit ini obatnya ini, penyakit ini, kan itu namanya tidak benar. Dari seorang dokter harus membuka cakrawalanya, dia pikirannya positif enggak. Kalau dia tidak percaya sama kita, dikasih obat apapun dia enggak, percuma. Jadi kita harus menembus alam pikirannya pasien, sampai kalau alam pikirannya negatif, kita positifkan dulu, baru kita berbicara. Kita tidak bisa, karena orang yang sakit ke rumah sakit itu selalu dalam keadaan ingin dibantu, bukan ingin ditakuti. Ya, betul, Dok. Kadang-kala disalah-salahkan. Kan jadi terbalik. Jadi inilah hal-hal yang sebetulnya kalau kita pakai budaya timur, itu normal. Karena orang timur selalu asah, asih, asuh. Love itu lebih penting. Love adalah obat yang paling mujarab. Yes. Tuhan menciptakan alam seperti ini karena love, karena Rahman dan Rahim. Tanpa itu nggak mungkin. Ya, betul. Jadi dengan demikian, kalau Nightingale bilang, tender loving care, that's right. Perawat-perawat kita itu bukannya asistennya dokter. Perawat kita adalah justru terapis yang paling hebat. 24 jam bedside. Dokter itu hanya berapa jam aja. Ya. Jadi kalau rumah sakit nursingnya hebat, udah senyumlah semua pasien. Tapi kalau nursingnya terlalu banyak pekerjaan dan merengut-merengut terus, ya pasiennya sudah sakit, disalah-salahkan, tidak pernah education. Padahal Hippocrates bilang, docere, semua tenaga kesehatan harus mengedukasi kepada pasiennya. Supaya sekali kena sakit itu jangan lagi terkena yang kedua kalinya. Nah semua prinsip Hippocrates semua dilanggar. Vis medicatrix naturae dilanggar. Primum non nocere non tacere dilanggar. Tolle causam dilanggar. Tolle totum, yang tidak dilanggar hanya sumpah Hippocrates, titik. Pendidikan kedokteran ini sudah kacau. Jadi dengan demikian saya takut malah banyak pasien terkena. Maka WHO menyatakan penyebab kematian yang tertinggi adalah bukan karena kardiovaskuler, tapi iatrogenik. Iatrogenik illness adalah penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh para terapis itu sendiri, ya, dan terlalu gegabah. Jadi setiap ada benjolan disikat, setiap ada anu kita ganti kita. Jadi invasif lebih disenangi, karena kalau in acute cases oke ya, tapi ada kronik itu perlu kita berpikir ulang. Jadi tender loving care adalah satu hal yang kekuatan yang hebat. Betul itu Florence Nightingale. Ya, baik ya. Terima kasih. Oke. Ya, teman-teman, kalau teman-teman tahu Florence Nightingale itu adalah salah satu dibilang perawat pada zaman era abad yang lalu, tapi dia menjadi dasar bagi perawat sekarang karena dia punya prinsip yang disebutkan Dr. Syafiq tadi, welas asih ya. Jadi memiliki hati ya. Sebenarnya benar sekali Dr. Syafiq bilang bahwa pikiran adalah obat yang paling bagus ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Tapi kalau semangatnya patah, mengeringkan tulang, itu ada pepatah seperti itu ya. Baik teman-teman, sayang sekali ini waktu kita membatasi pertemuan kita. Sebenarnya ada banyak sekali yang pasti ingin bertanya, tapi waktu kita terbatas, bahkan sudah lewat lebih dari 15 menit tadi. Nah, ada usul dok, enggak apa-apa sih, karena kita senang, cuma karena waktunya terbatas saja. Nanti kita punya waktu berikutnya lagi. Ada usul dokter dari salah satu partisipan untuk topik minggu depan mohon dibahas mengenai soal
COVID-19 dan treatmentnya katanya ya, termasuk melalui OT juga. Apakah mau Saya diterima? sudah berkali-kali menjelaskan tentang corona itu, karena saya kalau berbicara khusus saya harus hati-hati. Ya tadi, maka saya bilang, saya kalau secara ilmiah terbuka nggak ada masalah, tapi kadang-kala dianggapnya hoak itu ya, saya sampai takut. Gemes ya dok, gemes ya, sama dok. Iya, betul Betul, ya. bener. Bener katanya hoak. Kalau yang hoak Bener. katanya bener. Nah itulah bener dok. Banyak Ya. yang dipelintir dok, bener. Lah iya, maka saya bilang saya tidak maulah berbicara seperti itu. Ini kan ruang seminar ini kan dunia ilmiah, tapi kan juga didengerin juga. Nanti yang saya yang dikenain. Nanti ya seminarnya nggak ada saya loh. Oke ya. Jadi Kalau topiknya mungkin berkas-berkasnya saya lengkap semuanya bahwa Ya. itu adalah permainan global in konspirasi, saya sudah jelas itu. Memang jelas, tapi untuk mengatakan itu katakan sejujurnya, wah Belgedes. ya. Mungkin itu Yang topik lain yang aja. ya Yang topik jelas yang AOT sensitif. kan antioksidan, kan bisa untuk corona. Atau tolong member-member yang sudah dikasih AOT tadi direkam. Siapa yang kena corona, siapa yang tidak. Mengapa kena? Kan semua orang kan bisa terkena corona, meskipun pakai OT, makin pakai apa. Tapi kan orang itu kadang-kala lali, lupa. Atau dilupakan. Sehingga dengan demikian harusnya minum, tidak minum. Ya. Atau berlebih-lebihan. Langsung 5 masuk, lah kan enggak bener itu. Ya, itu topik yang cukup sensitif untuk era sekarang ya. Mungkin kalau 2 Ya. tahun, 3 tahun lagi mungkin tidak akan jadi masalah. Kira-kira topik apa yang sudah dokter siapkan untuk hari Selasa, dokter? SCR oke gimana? Bagaimana, dok? SCR oke. Oke, SCR oke. Apa itu SCR oke? Ya stroke no. Oke, baik. Saya Selasa mikirnya depan. lama dok, ternyata Ya, stroke, astaga. sama juga ya, sama juga. Saya juga mikirnya lama, rupanya artinya SCR oke ya. Oke, Selasa depan kita punya topik stroke ya. Jadi teman-teman yang mau Jadi, hadir, Stroke itu singkatan dari stress oke. Disingkat stroke. padahal nggak boleh oke ya, bukan stres Iya. oke ya. Jangan stres no ya, Dok ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Syafiq sebagai narasumber kita untuk hari ini yang selalu setia menemani kita, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, teman-teman dari OT. Jadi sekali lagi, kami senang undang Anda untuk hadir kembali setiap hari Selasa dan Ya, terima hari kasih. Sabtu pada pukul 1 siang ya. Kalau ingin tahu topik-topik yang lalu, videonya ada di link YouTube dan link Facebook. Nah, Anda bisa meminta dari teman-teman OT untuk semua topik-topik yang lalu ya. Karena waktu kita Siap, Pak. terbatas, kita sudahi sampai sini, kita terus maju. Mari kita bersama-sama maju bersama dengan OT Dahsyat. Sampai ketemu lagi. Dahsyat.